Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita sama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam. Sebelum saudara beristirahat, biarlah hati kita dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan diambil dari Mazmur 119 ayat 139, ayat yang tidak terlalu panjang yang berbunyi demikian. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Saudara, ini adalah ayat yang menggambarkan bagaimana cinta terhadap firman Tuhan. Kalau kita membaca kitab Mazmur 119, ini adalah Mazmur dan juga menjadi pasal yang terpanjang di dalam seluruh Alkitab kita. Ya, kita bisa melihat jumlah pasal yang ada di dalam Mazmur pasal 119 ini berjumlah 176 ayat. Dan dari semua ayat-ayat ini kita bisa melihat berisi mengenai bagaimana kita harus mencintai firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah segalanya yang menuntun hidup kita. Nah, ayat ini mengingatkan kita agar kita semua memenuhi hati kita dengan semangat yang menyala-nyala, dengan kerajinan yang menyala-nyala. Karena orang yang semangat tidak mungkin hidupnya dalam kemalasan. Ia akan selalu penuh dengan sukacita. Saya tahu ini adalah hari Sabtu di mana kita mungkin bisa rileks, beristirahat dan spend time dengan orang-orang yang kita kasih atau melakukan kegiatan yang lain. Tetapi kita juga harus tetap rajin dalam pekerjaan Tuhan, rajin dalam banyak kegiatan yang kita lakukan, terutama hal-hal yang positif. Karena itu Tuhan menghendaki kita memiliki kerajinan yang menyala-nyala. Dan teladan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita tahu ayat ini sama juga dengan yang ada di dalam Mazmur pasal 69 ayat 10. Ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus pada waktu itu oleh dalam kitab Yohanes dikutip. Saudara, di situ Tuhan Yesus sedang mengobrak-abrik orang yang berjualan di bait suci pada saat itu. Dan Tuhan Yesus sangat marah sekali karena melihat bait suci dijadikan tempat berdagang. Sebenarnya bukan soal berdagangnya, tetapi orang-orang Yahudi pada saat itu, terutama orang-orang Farisi, Saduki dan ahli-ahli agama, mereka itu memeras orang-orang yang saat itu membutuhkan hewan korban, membutuhkan tukar uang karena memberikan persembahan harus dalam bentuk dinar. Mereka harus membayar dengan harga yang mahal dan Tuhan Yesus marah mengobrak-abrik mereka. Tuhan Yesus bilang, kamu menjadikan bait suciku, rumahku menjadi sarang penyamun, sarang berjualan. Lalu dalam ayat 17 Tuhan Yesus mengutip ayat ini dan juga ayat dari Mazmur 69 ayat 10 di mana Yohanes menulis, maka murid-muridnya teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis dalam kitab Mazmur, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu Mazmur 69 ayat 10 yang senada dengan Mazmur 119 ayat 139. Tuhan Yesus begitu penuh dengan kerajinan. Karena di sini dikatakan cinta untuk rumahku, dalam bahasa Inggrisnya for zeal for your house has consumed me. Artinya kerajinan untuk kecintaan akan Tuhan dan rumahnya benar-benar menguasai Tuhan Yesus sehingga dia tidak bisa lagi diam melihat bait suci digunakan untuk hal-hal yang seperti ini, apalagi untuk memeras orang. Kiranya kita semua memiliki kerajinan yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Seringkali kita tidak adil, kita seringkali semangat untuk hal-hal yang negatif dan tidak berguna. Misalnya untuk hobi kita, untuk kedagingan kita, untuk kesenangan duniawi. Wah, kita semangat sekali, gak bisa menunggu rasanya. Tapi kalau untuk hal-hal yang rohani kita malas. Kita malas melayani, malas baca Alkitab, malas merenungkan firman Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita
Kalau Tuhan Yesus saja juru selamat kita begitu dipenuhi oleh cintanya akan rumah Tuhan, cintanya akan kebenaran, kerajinan yang menyala-nyala untuk kebenaran, kita pun harus melakukan yang sama. Biarpun Tuhan malam ini kembali mengingatkan kita agar kita menyalurkan kerajinan kita yang menyala-nyala itu bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi untuk hal-hal yang positif, sehingga kita tetap semangat dalam Tuhan. Sekalipun mungkin orang tidak senang dengan apa yang kita lakukan, mereka bukan memuji malah memojokkan kita, malah merendahkan kita, tidak masalah. Karena tujuan dan tugas utama kita adalah menyenangkan Tuhan. Dan biarlah kerajinan kita terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan biarkan kendor. Gaspol, kata salah seorang politisi yang ada di Indonesia, yang ada di sosial media, seringkali tulisan-tulisan dan komentarnya juga saya sukai. Gaspol terus, artinya tetap menyala-nyala. Biar kerajinan kita tidak kendor, sehingga melalui semangat kita yang luar biasa dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab kita, orang lain akan diberkati dan nama Tuhan tentunya dimuliakan. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua. Dan besok pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru, dengan pengharapan dan sukacita yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.